Kita hidup bertetangga, bahkan dengan tetangga kita saja sehari-hari kan pasti ada timbul masalah-masalah yang mungkin kalau kita tidak memanage dengan baik, kita tidak dialog, itu kan bisa menjadi konflik. Nah, kalau ada masalah kita lakukan dengan dialog untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan saya kira hubungan antara presiden kita dan Presiden Xi Jinping pada tingkat menteri juga itu luar biasa baik. Pemirsa Data TV, selamat berjumpa kembali di wawancara khusus kita pada edisi kali ini. Dan kita bersyukur sekali hari kali ini kita bertemu dan juga ditemani untuk berbincang-bincang secara khusus dengan diplomat senior kita, semua orang betul-betul tahu, Pak Johari Oratmangun, yang saat ini masih menjabat sebagai Duta Besar untuk negara Tiongkok, Pak ya. Betul Mas Fajar. Pak Johari, selamat siang. Siang. Dan kita hari ini mungkin ada di Bali, Pak ya. Memang senang bisa berada di Bali juga kan. Dan kita tadi udah protokol, jadi kita bisa bicara bebas ya. Betul. Dan sudah lama sekali dan kagum sekali dengan Pak Johari. Makasih. Nah, jadi mungkin kali ini bincang-bincang kita secara santai aja, Pak. Betul. Sip. Bisa mengupdate para pemirsa Gata TV perkembangan hubungan kita mungkin dengan China ya. ASEAN antara Indonesia dan China, baik bilateralnya maupun juga konteks strategi politiknya itu bagaimana tentang dua negara dan sebagainya. Mungkin sekedar ngobrol aja Pak kita. Iya. Memang kita dengan China ini hubungan sedang baik-baiknya. Sejak 2018, sejak 2013 sebenarnya itu kita menjadi istilahnya naik peringkat ya. Strategic Comprehensive Partnership. Sebelumnya itu Strategic Partnership. Itu berarti kalau dulu kita teman begitu, sekarang kita bersahabat begitu. Kalau istilah sehari-harinya begitu. Nah, yang kedua dalam konteks itu juga kan kita punya Global Maritime Fulcrum, poros maritim dunia. China punya Belt and Road Initiatives yang sebenarnya itu di-announce oleh Presiden Xi Jinping saat berkunjung ke Indonesia tahun 2013. Nah, kita sinergikan Global Maritime Fulcrum, poros maritim dunianya kita dengan Belt and Road Initiative-nya China, Tiongkok, yang diinisiasi oleh Presiden Xi Jinping. Nah, kalau menurut saya di sektor ekonomi, kerjasama ekonomi, kedekatan ini harus terrefleksikan di angka. Supaya kita bilang, ini loh Strategic Comprehensive Partnership kita. Nah, itu terlihat di angka yang cukup menggembirakan. Misalnya di bidang perdagangan, volume perdagangan kita dan China di tahun 2020 menurut data dari customnya China itu di 78, sekian miliar US dollar. Itu tahun 2020. Tetapi di tahun 2021 dia meningkat jadi 124,3 atau 4 miliar US dollar. Naik kurang lebih 50%. Tapi ekspor kita yang luar biasa. Ekspor kita naik sekitar 70%. Sekitar 60, sekian miliar US dollar. Ini kan berarti dalam situasi yang pandemi seperti ini eksportir kita juga bekerja secara luar biasa. Tentunya selain keteguhan mereka dan inovasi dari mereka juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang sesuai untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Begitu juga kita dengan China bisa menyelesaikan berbagai masalah di bidang hambatan perdagangan. Nah, hasilnya mulai terasa saat ini. Yang kedua di sektor investasi, China dan Hong Kong itu investasi di Indonesia tahun 2021 itu di atas 8 miliar US dollar. Kedua terbesar di dunia. Ini juga luar biasa dan memang diarahkan pada investasi yang memberikan nilai tambah. Contohnya smelter nikel, kita jadi eksportir baja sekarang, salah satu eksportir baja yang besar sekarang kita, dan lain-lain, dan produk turunannya nanti ke baterai dan lain-lain. Nah, di bidang pendidikan, karena saya menurut hemat saya
kerjasama antara dua negara itu ada pilar politik keamanan. Ini kita tetap berunding untuk menyelesaikan berbagai masalah. Ada politik, ada kerjasama pembangunan ekonomi. Jangan kita gabungkan, put it in different basket. Yang ketiga kerjasama di bidang sosial budaya dan lain-lain. Salah satunya pariwisata. Sebelum COVID kan turis internasional yang paling banyak datang ke Indonesia adalah dari Tiongkok, 2, sekian juta orang. Karena ini kan tourism ekonomi. Lalu kemudian yang berikutnya kerjasama di bidang pendidikan. Sekarang sudah ada lebih dari 15.000 anak-anak Indonesia yang sekolah di sana, dan mudah-mudahan itu semakin bertambah karena dengan fondasi sosial budaya dan pendidikan ini kalau kuat, politik keamanan, perdagangan, ekonomi bisa ups and down, tapi bouncing back-nya kuat, segera, bisa cepat kalau ini kuat. Nah, sesuai dengan instruksi dari Jakarta, karena situasi pandemi, prioritas kita juga dengan China itu bergeser untuk kerjasama di bidang pembangunan ekonomi. Jadi misalnya di bidang pertama diplomasi ekonomi, lalu diplomasi infrastruktur kesehatan, vaksin, obat-obatan, karena kita ingin bahwa Indonesia ini menjadi hub. Lalu berikutnya adalah transformasi digital, karena China yang leading di sana, dan yang satunya tentunya kita berharap segera Indonesia terbuka lagi, lalu tourism ekonomi. Karena apa? Karena ini juga akan berkontribusi secara signifikan terhadap GDP kita. Begitu juga transformasi digital. Kenapa? Karena kontribusi atau e-commerce transactions di China di tahun 2020 itu sudah 2,7 triliun US dollar, kontribusinya ke GDP sekitar 32%. Kita transaksi e-commerce-nya itu sekitar 44 miliar, masih sekitar 3%. Tetapi kita diprediksi 2025 kontribusi terhadap GDP kita bisa mendekati 10% atau valuasinya itu sekitar 130 sampai 150 miliar US dollar, karena kita yang terbesar di ASEAN. Besar, kita kan sudah punya 6 unicorn, satu malah sudah dekakorn, terbesar di Asia. Jadi ini yang kita kerjasamakan. Tentunya infrastruktur kesehatan kita tahu persis bahwa dengan COVID kemarin ekonomi kolaps. Jadi ini juga harus diperkuat. Itu kurang lebih prioritas-prioritas yang kita kerjakan saat ini. Luar biasa, banyak sekali mungkin Pak Johar itu masuk yang sibuk sekali dengan mati segala bidang sekarang hubungannya dengan Cina itu selalu diperbaiki dan selalu ditingkatkan betul. Pak ya, dan segala bidang nih Pak, baik itu juga ekonominya, bahkan sosial budaya, culture. Jadi itu ada people to people juga Indonesia. Ya, people to people itu harus bagus, harus kuat. Karena ini bisa menjamin bahwa kerjasama di sektor lainnya itu akan bertahan lama. Kalau people to people ini solid. Gitu kira-kira. Dari perkembangan seperti itu Pak, masih ada nggak kira-kira hambatan-hambatan yang harus kita lalui ke depan ini Pak? Seperti apa itu? Kita hidup bertetangga, bahkan dengan tetangga kita saja sehari-hari kan pasti ada timbul masalah-masalah yang mungkin kalau kita tidak memanage dengan baik, kita tidak dialog, itu kan bisa menjadi konflik. Nah, kalau ada masalah kita lakukan dengan dialog untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan saya kira hubungan antara presiden kita dan Presiden Xi Jinping pada tingkat menteri juga itu luar biasa baik, sehingga mereka sering berkomunikasi. Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping selama periode pandemi ini sudah melakukan komunikasi per telepon 5 kali. 5 kali dan membicarakan banyak hal. Begitu juga menteri-menteri kita, apakah itu Menteri Luar Negeri, apakah itu Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman, apakah itu Menteri Perdagangan, apakah itu Menteri Kesehatan, begitu juga Menteri BUMN. Belum lagi pada level di bawahnya officials, dan tentunya kami di sana melakukan komunikasi yang intensif juga dengan Kementerian Luar Negeri China, instansi terkait, dan yang lebih utama lagi adalah dengan pengusaha-pengusaha dan investor-investor. Itu tadi yang gitu kurang lebih. Semua ini memang sudah bekerja
Dan juga Betul. intinya adalah memang untuk memperkuat hubungan strategi. Iya, betul. Dan tentunya saya bekerja sesuai dengan instruksi yang saya terima dari Jakarta, dari Bapak Presiden ke berbagai menteri dan tentunya Menteri Luar Negeri. Itulah yang kami mencoba untuk memenuhi target atau instruksi yang diberikan kepada kami. Wah, luar biasa Pak. Ya mungkin untuk sementara waktu itu aja dulu yang kita miliki. Oke, terima kasih. Karena Pak Johari itu masih banyak kegiatan lain untuk hari Iya. ini. Dan Nggak, mumpung kita lagi di Bali, saya juga berharap, kan sudah 2 hari ini saya di Bali, Iya. keliling-keliling, saya lihat ternyata Bali sudah mempersiapkan diri juga untuk menerima kembalinya wisatawan internasional untuk kembali ke Bali. Jadi kita berharap semoga wisatawan internasional segera kembali lagi ke Bali. Kita bantu Bali untuk segera bisa recover. Tentunya Bali kan jendela untuk masuk ke Indonesia. Jadi kalau sudah ke Bali atau akan ke daerah-daerah lain juga yang terkait dengan Bali, karena banyak sekali yang bisa ditawarkan oleh Indonesia. Mungkin itu saja, dan tentunya kita juga akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung kebijakan dibukanya kembali Indonesia, khususnya Bali, dalam konteks wisatawan dari Tiongkok. Mungkin itu saja kata penutup saya. Thank you banget Pak. Terima kasih banyak. Thank you ya. for Thank you Mas waktunya, Fajar. Dan juga terusnya, dan juga mungkin waktu update-nya Pak terakhir hubungan kita dengan China. Sip. Demikian para pemirsa, tadi kita bersama Pak Johari Mangun, selama ini menjadi dubes Tiongkok dan memberikan para pemirsa update terakhir hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Sampai jumpa di acara wawancara yang lainnya. Selamat sore, dan Indonesia terus maju. Mantap.